السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على taqwa dan arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Taqwa dan arti iqtida'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan. Mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dan arti hubbul jalil wa itba'u tanzih wasdid ar-rahim. Mari kita gunakan mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah dan seluruh harian kita untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Mudah-mudahan Allah memberkati dan takwa kita sampai berjumpa dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat kali ini adalah Jumat terakhir bulan Desember tahun 2024. Dan insya Allah Jumat depan kita berada di tahun 2025 Masehi. Hari tersebut Allah kita pun semakin menapaki menuju al-maut. Yang mengatakan إلى أحد مقبرة والأحد الآخر مقبرة. Bagaimana jalan kita juga berjalan akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini dan dunia itu akan terus berjalan meninggalkan kita. Dalam akhirat meninggalkan kita. Dunia dan akhirat kata Imam Ali mempunyai anak. Jadi kalian anak akhirat jangan menjadi anak dunia. Dunia ini kita berlaku apa saja, berbuat apa saja tidak dihisab. Sementara akhirat kita tidak berbuat apapun, yang ada adalah hisab. Maka sekali lagi, fakulu abna dunia, tidak kalian jadi abna al-akhirah, tidak kalian jadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Anak dunia adalah orang yang berbuat, bekerja keras, hanya habis di dunia. Dia tidak punya sisa apapun, tidak punya tabungan apapun, habis semua di dunia. Anak-anak akhirat adalah orang berkerja di dunia, akan beri kekayaannya akan dibawa sampai di akhirat. Boleh jadi di akhirat nanti dia kaya dengan kekayaan yang Allah limpahkan kepada dia karena peristiwanya hidup di dunia yang sebentar itu. Dan boleh jadi ada orang-orang yang kaya di dunia, tapi di luar kekayaannya oleh Allah dia miskin apa, tidak punya apa-apa di kampung akhirat. Imam sekalian rahimahullah, Imam Ali juga berkata,
dunia ini dibagi hari-hari yang dibagi menjadi tiga. Hari kemarin adalah hari yang akan semakin jauh dari kita. Kita beramal, ada kalanya memilih atau diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya amal kita diterima oleh Allah, dan ada kalanya amal kita ditolak oleh Allah. Yang kedua hari ini, akan amalkan hari ini. Kita akan berbuat apa hari ini? Ketika kita beramal dengan amal-amal yang berdimensi banyak pun telah kita hari ini kita raih. Tapi kalau kita tidak beramal, maka menjadi hari yang sia-sia walaupun umur bertambah. Yang ketiga adalah hari esok, di mana hari esok bukan milik kita, karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa menguasai akan nafas yang keluar dari mulut kita. Kita tidak bisa menyetop atau mengendalikan jantung yang terus berdetak. Semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, adalah Allah. Kita tidak punya sesuatu boleh jadi besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, rahimahullah. Sesuatu ketika Imam Ghazali bertutur kata dengan santrinya, tahukah sesuatu yang indah? Walidnya dan Ghazali mengatakan yang meninggal adalah hari kemarin, di mana kau tidak punya kemampuan apa-apa untuk memperbaiki yang telah kau lewati sebelumnya. Tahukah siapa yang paling dekat? Imam Ghazali juga mengatakan yang paling dekat adalah Tuhanmu, karena Tuhanmu mengatakan Ana aqrabu ilayhi min hablil warid. Sungguh yang lebih dekat dari kulit adalah kemudian tahukah sesuatu yang pasti? Kalau jadi kita mengatakan sesuatu yang pasti adalah akhirat, dan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti adalah dunia yang kita jalani. Karena momen hari akhir harus menjadi evaluasi bagi kita. Kita evaluasikan diri kita akan hubungan kita dengan Allah. Kita evaluasikan diri kita hubungan dengan ayah bunda kita, dengan Allah dan kedua orang tua kita. Kira-kira apakah ada perbuatan yang bisa menyebabkan Allah dan ayah bunda kita ridha? Kalau kita bertemu kesimpulan bahwa insya Allah dengan amal salehku Allah ridha, insya Allah dengan baktiku kepada orang tuaku, insya Allah ayah bundaku ridha. Kita boleh evaluasikan atas istri dan anak-anak kita. Seberapa jauh kita menyayangi istri sampai istri itu menjadi sehingga tidak sayang hanya dengan materi, tidak sayang bagaimana nasib dia di akhirat, tidak sayang bagaimana seorang istri bisa memperbaiki dirinya dalam beribadah, tidak sayang bagaimana istri di dalam memelihara dirinya dan anak-anaknya di makan haram. Kita rasakan itu karena ketika anak dan istri kita telah menjalani sebagai seorang imam yang benar, boleh menjalani istri dan anak jadi musuh dari kiamat yang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam posisi kita di akhir tahun ini, kita meniru ulama, kita meniru orang saleh, kita meniru orang cerdik pandai. Mereka berpikir dari solusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah rencana ke depan, janji kita terhadap diri kita untuk perbaikan hidup kita, baik secara hablum minallah
dan hablum minan nas. Apa yang mestinya kita akan resolusikan? Ketahuilah bahwa rencana apapun yang kita rencanakan dan kita akan perbuat pasti akan berhadapan dengan takdir, keputusan, ketentuan Allah. Maka orang yang paling baik bikin resolusi adalah orang yang menyebut takdir dengan kesalehan, orang yang menyebut takdir dengan kesalehan. Karena ketika dia berhasil dalam resolusi rencana hidup, insya Allah dalam perintah Allah yang kita bahagia. Dan ketika kita gagal dalam rencana resolusi hidup, kita sudah mendapatkan pahala dan kita tidak putus asa. Sesuatu yang kita lakukan, hakikatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh saudara seperti Zarah. Karena itu, mari kita berilustrasi dengan sebuah kisah dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya tercinta Aisyah. Hari itu Rasulullah mengkambing, kemudian Rasul memakan dengan teman-temannya, dan kemudian masih ada sisa beberapa potong dan beberapa banyak kuah. Di sana di malam harinya Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, ayo kita makan lagi. Kita makan daging kambing, kita makan sup kambing." Aisyah dengan dada tinggi, "Ya Rasulullah, kambing itu sudah habis, daging kambing sudah habis, sudah dibagi sama sahabat-sahabat yang lain." Tidak, Aisyah, masih ada sepotong dan juga kuah yang sedikit, masih banyak Aisyah. Nah, ada Rasul. Aisyah ketahuilah bahwa daging itu masih ada dan akan abadi adanya. Karena yang kau bagikan kepada sahabat-sahabat itu hakikatnya milikmu yang tidak pernah habis. Sementara yang habis, yang masih sepotong dua potong akan kita makan itu. Karena Aisyah menerima apa kata Rasulullah bahwa hal yang kita lakukan untuk berbagi, untuk kebaikan orang lain, itu hakikatnya yang menjadi milik kita abadi. Yang kita bagi boleh jadi habis begitu saja atau menjadi tabungan amal baik kita. Ini sekalian, rahmatullah. Karena itu, kalau kita akan membuat satu program atau dari istilahnya resolusi ke depan, ingatlah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana sabda Rasulullah berbunyi, "La yazalu qadam 'abdin," tidak bergeser kaki anak Adam fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, kecuali yus'alu an arba', yang dengan empat hal yang akan ditanyakan ketika kaki anak Adam itu sebelum bergeser. Maka sudah ada pertanyaan dari para malaikat yang sangat berat. Yang pertama, ada umri fima afna, umur yang panjang itu, umur yang dikasih oleh Allah sangat gratis itu, sama umur sampai rusaknya baru digunakan untuk apa? Rusaknya umur, habisnya umur untuk apa kalian? Mereka pada sini dengan setiap yang umur yang Allah berikan, setiap kesempatan yang Allah berikan, nilai amal saleh kita berapa, nilai kemaksiatan berapa, dan nilai tidak beramal saleh dan tidak berbuat maksiat, yakni nol, tidak sampai berapa. Kalau yang diberikan hanya sehari 8 jam misalnya, maka sepertiga umur kita untuk tidur. Kalau umur kita 60 tahun, maka berarti 20 tahun untuk tidur. Kalau sehari 8 jam kita tidur, sesuai dengan kaidah dokter
tidur sehat bahagia. Berapa kita main, berapa main, lebih banyak antara main dan tidur kita. Main dan tidur kita, mungkin banyak main kita. Lalu bagaimana dengan air ibadah yang kita lakukan itu? Sekian persen waktu yang digunakan untuk ibadah. Lalu ibadah yang kita gunakan berapa banyak yang bermanfaat untuk manusia, dan berapa banyak amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan kita. Umur kalian berusaha pada apa umur kita? Wa ilmihi, ilmu yang kalian peroleh manfaat atau tidak? Ilmu apa? Ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita banyak sekali ilmu, tiap hari kita dijari dengan ilmu. Kita mengenal itu, dan ilmu yang bermanfaat berapa persen? Imam Ghazali juga mengatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ia akan menolong Anda, dan ilmu yang tidak kau amalkan itu menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab Anda. Anda banyak ilmunya, tapi amalnya tidak banyak. Kemudian ada dari harta, dari pendapat, yang mana harta dibelanjakan yang terakhir waktu muda habis berkata. Ya sekalian rahimakumullah, mari di penghujung tahun ini kita bisa bermuhasabah diri, karena muhasabah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita bermuhasabah dan kita menemukan jati diri kita sendiri seperti apa, lalu kita bikin resolusi yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan resolusi sesuatu yang akan menabrak takdir-takdir yang tidak berguna bagi kita atas rencana-rencana dan program-program kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. أستغفر الله لي ولكم.